المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أيام الماضية إلى يوم الدين أما بعد. Dan saya muliakan para ulama, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu segenap pengurus masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Abdul Somad, Bapak Haji Masyuri, semuanya insyaallah yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surga Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin sebagaimana biasa pada malam Senin pekan kedua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya malam ini tidak membawa kitab tafsir. Karena saya tadi nyambung dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Magelang, dan Majalengka, nyambung. Jadi tak terbawa kitab saya. Tapi insya Allah saya akan membahas salah satu ayat yang populer di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang tugas atau hikmah kenapa Nabi diutus Allah. Ada satu ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Saya yakin ayat ini sangat populer. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus dirimu, wahai Nabi Muhammad, kecuali engkau ditugaskan atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang datang membawa rahmat lil alamin bagi seluruh orang. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu adalah Rasul yang membawa rahmat. Alladzi arsalahu Allah Ta'ala rahmatan li jami'il alamin. Ya Allah mengutus Nabi agar membawa atau menjadi rahmat buat seluruh alam semesta. Yang menarik, namanya alami itu maknanya luas. Ya termasuk lil mu'minin, rahmatan lil mu'minin. Ada juga rahmatan lil kafirin. Nabi itu selain membawa rahmat bagi orang mukmin, bagi orang kafir juga membawa rahmat. Jangan dikira rahmatnya Nabi hanya buat orang mukmin saja. Orang kafir itu tetap. Jangan dikira Nabi itu hanya rahmatan lisholihin, hanya membawa rahmat bagi orang yang soleh-soleh saja.
Nabi juga rahmatan lil Musa wal Qudsi. Orang ahli maksiat juga dapat rahmat. Gara-gara Nabi juga tersebut. Dulu, Bapak Ibu, setiap kali pada masa Nabi Musa Bani Israel, kalau orang Bani Israel melakukan satu dosa, itu hukumannya cash and carry. Apa namanya? Cash and carry. Langsung jadi kuno iradatan khasiin. Gara-gara Bani Israel ngeyang, Bani Israel itu disuruh ini, alasannya begini. Intinya Bani Israel itu kita ngeyeli, termasuk kelompok orang yang apa namanya ngeyel. Lalu mendukung Allah, kuno iradatan khasiin. Jadilah kalian hai Bani Israel iradatan monyet-monyet khasiin yang hina. Langsung kita orang berdebukan maksiat, orang-orang kafir yang macam-macam ya sampai sekarang itu orang Israel masih bisa lihat itu karena adanya Nabi rahmatan lil alamin. Andai kata Nabi tidak rahmatan lil alamin, ya orang Israel langsung dihukum maksudnya. Betul atau tidak? Kalau ada orang nanya, kenapa Bapak sampai sekarang Israel kok bisa hidup tenang begitu? Nah itulah konsekuensi daripada Nabi itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga dia orang kafir yang kayak gitu aja masih sama Allah tidak ada kesempatan hidup. Kalau kita kan pengennya orang kayak gitu, orang yang ahli maksiat, mabuk, stres, begitu jatuh, gebuk mati, kayak gitu kan. Tapi iya, kadang-kadang kita lihat orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir yang model kayak orang-orang bius itu gak mati-mati. Kadang-kadang orang yang soleh malah lagi ngaji nyender mati. Lagi nyender ngaji, apa lagi ngaji nyender? Allah, kadang-kadang. Nah inilah, itu rahmatan lil alamin. Termasuk rahmatan lil munafiqin, orang munafik. Itu juga merasakan rahmat Nabi dulu. Sahabat Umar bin Khattab termasuk berdekat. Udah tahu si fulan munafik, lain di mulut, lain di hati. Menggunting dalam mata menjegal kawan sendiri. Musang berbulu domba. Munafik. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Izinkan saya membunuhnya. Jangan. Saya tidak mau kata Nabi. Nanti orang-orang pada ngomong Muhammad yang dulu sahabat. Muhammad katanya membunuh sahabatnya sendiri yang sudah Islam. Orang munafik itu bagaimana mulutnya tidak syahadat. Walaupun tadi perilakunya tidak sama antara kesaksian syahadat mulutnya dengan hati. Tapi oleh Nabi tidak boleh dibunuh. Ya saja wajah munafik juga. Apalagi orang ahli maksiat. Al-Usmah wal-Qudri, Nabi datang juga dalam rangka membawa rahmat bagi mereka. Ya Allah, Nabi tidak pernah memerintahkan kita memusuhi orang ahli maksiat, Bapak. Memusuhi orang ahli ibadah dan orang ahli maksiat. Kita benci sama kemaksiatannya, tapi sama orangnya. Justru mestinya kalau melihat orang ahli maksiat, itu kita lebih kasihan, lebih ramah daripada ketika kita melihat orang ahli ibadah. Sama ahli ibadah kita bilang, tapi kalau sama orang ahli maksiat, kita lebih ramah, lebih kasihan. Ya Allah, itu dapat hidayah kita itu ya. Seperti teman saya Sipul, saya mau tanya, ada tak teman bapak yang sudah sepuh diajak sholat ke masjid Al-Muhajirin masih susah? Ada tak? Kalau kegiatan yang ada bulan-bulan boleh.
Jalan-jalan cepat, dia terbuka cepat. Diajak ke masjid, diajak haji, diajak sholat, susah. Di komplek ada begitu, boleh? Hah? Ya kalau di sini nggak ada hal itu, nah, apakah kita marah pada mereka? Tidak boleh. Justru kita mestinya punya rahmat, kasihan. Nah, Nabi itu kasihannya kepada hamba-hamba atau umatnya yang ahli maksiat. Rahmatnya kepada orang-orang ahli maksiat lebih besar daripada rahmatnya, kasih sayangnya, kekasihannya kepada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah yang artinya sudah jadi, Pak. Kalau bahasa gampangnya, barang sudah jadi juga. Jadi tidak perlu kita deketin, tidak perlu dipoles, sudah jadi. Makanya dulu ada ulama, kalau yang bersangkutan ketahuan, dua orang, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ulama tersebut biasanya lebih memberikan perhatian dan waktu kepada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Tadi saya katakan yang ahli ibadah ini sudah jadi ibadahnya. Jadi kalau nanti bapak-bapak merasa ahli ibadah, datang ke orang soleh, orang ahli. Kok belum memberi waktu lebih singkat sampai ahli maksiat lebih lama? Pahamilah bahwa sebenarnya beliau itu rahmatnya memang lebih banyak dicurahkan pada yang ahli maksiat karena orang butuh rahmat. Wa idza ra'aytum 'aliman aw salihan ya'tuna mawadi'an ma'asi wal usar. Kalau Anda satu saat melihat ada orang alim, ada orang soleh, justru mendatangi tempat-tempat kemaksiatan atau orang-orang yang maksiat, pahamilah itu bagian dari rasa kasihannya. Dia ingin orang-orang ahli maksiat ini jangan sampai masuk neraka. Ya Allah. Jangan kayak orang sebelah sholat, kalau ada orang pada mabuk langsung terhalu. Buat orang bukan begitu. Biar orang yang mabuk, yang judi, yang ahli maksiat, tentunya kita ada rahmatan lalu punya kasih sayang pada mereka. Dulu, ya ada kiai, saya baru kemarin misi hall di sana di Pelosok, namanya Kiai Hamid Jazuli, namanya Gusmi, dan adiknya namanya Kiai Jazuli, ini kiainya Tripla. Kamunya baca nanti tempat-tempat orang yang karaoke. Ya karena datang ke sana pasti nggak pakai sarung ke sana buat kabur semua. Kalau dakwah ke sana jangan pakai sarung apa? Sarung kabur semua. Ada apa dikatakan kabur itu mau dimana? Ke sana jangan orang kayak orang umumnya ke tempat karaoke pakai di celana di kampus. Tapi Masya Allah, betapa banyak orang-orang yang tadinya di tempat-tempat kegelapan sedangkan itu karena didatangi oleh beliau-beliau ini kemudian Allah. Masya Allah. Saya jujur dengan survei itu belum tentu bisa. Saya kan yang saya datangi tempat-tempat yang sudah jadi. Artinya orangnya yang sudah siap menerima, mendengarkan kebaikan. Tadi yang orang-orang itu saya pensiunan semua, menerima haji semua, tak perlu di masjid lagi, semuanya pengen haji. Nah, kalau di tempat-tempat semacam itu, karaoke, tempat karaoke, kafe, mereka kesana mau haji mau juga, itu tidak terus. Tentu dakwahnya tidak sama seperti sekarang ini, tiba-tiba orang tahan, Pak, kota dengan di sini kita mereka itu. Salah tempat Pak, kalau tempatnya di mana? Masjid di Takbukro, salah tempat. Kalau di sana ya, dakwahnya pelan, duduk, ngobrol. Dan saya bilang itu, belum tentu saya kuat. Apalagi saya dakwahin orang cakep, aduh, belum tentu kuat. Atau kalau laki-laki di orang kaya, emang kehidupannya begitu, belum tentu bisa. Tapi ada orang yang ditakdirkan Allah. Bisa dakwah di tempat semacam itu. Nah,
Kalau ada orang semacam itu, ya'tuna mawadi'al ma'asi wal usar, mendatangi tempat di mana orang banyak melakukan kemaksiatan, fa'lamu, maka ketahuilah olehmu, wa hasinu afdal bihim, dan perbaikilah perasaan kamu pada mereka, annahum ya'tunahum rahmatan lahum, bahwa orang-orang itu mendatangi tempat maksiat atau mendatangi orang-orang yang ahli maksiat karena kasihannya. Siapa yang sangat kalau bukan kita, kira-kira. Itu nanti. Yang menarik, Nabi ini rahmatan lil alamin tidak hanya pada manusia. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam aidan rahmatan lil tayyirin. Kalau sama manusia jelas sama anak kecil. Nabi itu anak kecil kasihannya luar biasa. Melihat anak kecil, Nabi senang. Apalagi anak-anak kecil yang lagi main-main. Dan ini kemudian banyak diikuti oleh sebagian ulama. Anak kecil kan paling senang kalau dikasih manisan. Kalau zaman dulu kurang. Maka kemudian dulu dikasihnya terkait dengan anak kecil. Ditanya, oh anak kecil itu tidak punya dosa. Itu nabi sayangnya luar biasa. Sama orang-orang yang malah susah. Selain orang banyak dosa, orang-orang susah itu nabi luar biasa sifat kasih sayang. Termasuk nabi begitu besar rahmatnya lil-tayri wal hayawan, kepada binatang termasuk burung. Nah, itulah makna rahmatan lil alamin itu artinya nabi datang membawa rahmat, saudara-saudara, yang bersifat umum dijami'i khalqihi ta'ala untuk seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Nah, dan sifat rahmat ini itu salah satu sifat yang Allah sebut dalam satu ayat yang dimiliki Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah dengar ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini ada di akhir surat apa ya? At-Taubah. Ini ayat pertama Pak, kalau bisa dibaca rutin. Seperti sholat 5 waktu, kalau bisa kita hafalin cuma 2 ayat ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nanti kalau Bapak di sobat imami ini dibaca. Sebab kalau dibaca rutin lama-lama hafal sendiri biasanya kan. Betul nggak? Kalau sengaja ngapalin susah. Kalau dibaca lama-lama hafal itu. Sama kayak Yasin. Yasin kan kita nggak sengaja ngapalin Pak ya. Hafal sendiri kadang-kadang. Nah, itu ada. Ini ayat kerabat. Apalagi ditambah dengan baca sholawat. Dalam kitab Mafatihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan satu kisah masih di bab awal. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli satu saat silaturahim ke temannya seorang ulama. Saya lupa namanya. Sebut aja namanya Imam Ahmad gitu. Begitu nyampe rumah temannya langsung bangun, dipeluknya Imam Ash-Shibli, diciumnya baina ainai, di antara kedua matanya. Kalau bahasa kita juga dicium.
Bingung nih Imam Asy'ibli, itu ben-benan katanya. Kok sampai bangun saya dicium? Ra'aitu fil manam, kata temannya, wahai Imam Asy'ibli, saya tidur mimpi. Dalam mimpi saya, ra'aitu fil manam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lamma ra'aka. Nabi ketika melihat engkau datang, Nabi bangun dalam mimpi saya. Kemudian Nabi memelukmu dan Nabi mencium baina aynaik, di antara kedua matamu. Faqultu lahu, lalu aku bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, lima qabbalta asyibli, kenapa kau cium asyibli, kau peluk dia? Kata Nabi, ini karena ini asyibli ini rutin setiap habis sholat dia membaca ayat ini, 2 ayat setiap sholat fardu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhir surat apa tadi? Atau cari 2 ayat saja. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Habis itu Asyibli, kata Nabi, membaca salawat kepada saya. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, atau boleh sallallahu ala Muhammad. Maka kata temannya, karena kan mimpi nih, wahai Abu Bakar Asyibli, apakah mimpiku yang aku tanyakan pada Nabi dalam mimpi itu benar? Betul. Saya memang rutin setiap habis sholat fardu, wiridan saya 2 ayat tadi. Salah satu yang dibaca, tentu banyak. Kita kan kalau wiridan banyak ya Pak ya, termasuk ayat kursi. Tapi itu yang saya baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah wa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, tapi ayat tadi itu yang kita baca sesungguhnya menjelaskan tentang sifat rahmahnya Nabi. Coba kalau kita terjemahkan. Laqad ja'akum, sungguh telah datangkum kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, yang rasul itu dari kaum kalian sendiri. Kalau ayat ini diturunkan buat orang Mekah, ya buat orang Mekah. Kalau ayat ini kumnya diartikan manusia, Nabi itu manusia, Pak. Untung Nabi itu manusia. Kalau Nabi malaikat susah ngikutinnya. Kan ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan. Kita suruh ikuti. Untung yang kita ikuti bangsanya sama kita. Manusia. Nabi ada tidurnya, ada geraknya, ada laparnya, ada kenyang boleh makannya. Nabi juga berkeluarga. Nah, itu artinya manusia. Tapi Nabi punya sifat-sifat yang luar biasa yang digambarkan Allah pada ayat ini. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi, berat bagi Nabi. Apa yang berat? Ma'anittum, apa yang kalian rasakan. Maksudnya, kalau umat Nabi sedang susah, lalu kita kemudian curhat sama Nabi, Nabi merasakan beban kita. Misalnya saudara-saudara Bapak Ibu, kita lagi utang banyak ya. Atau ada problem keluarga, ada anak, ada istri, ada suami. Sudah baca salawat aja. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Asya, niwad darajih.
بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى الثلث. Itu dulu sahabat kalau lagi susah baca salawat. Imam As-Suyuti, dulu saya ngaji dengan guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sajjah. Saya lupa nama kitabnya, tapi yang nulis Imam Suyuti menceritakan satu kisah nyata di mana ada orang pada masa lalu punya hutang. Hutangnya berat, kalau bangsa kita 3 miliar gitu lah, atau 1 miliar. Yang gara-gara utang ini ukuran rumahnya disita. Rumah di sini pasaran berapa? Hah? 1 miliar. Ada 1 miliar masih? Hah? Oh, ada lebih. Yang sedengan aja, sedengan. Yang sedengan 1 miliar ya? Sedengan aja. Ini orang udah ampun-ampunan, Pak. Modal habis, utang lumpuh, dia ditagih sama temennya. Kalau dibawa ke pengadilan, rumah dia wassalam. Dia rupanya ketika dalam kondisi bingung itu, dia datangi gurunya. Asy-Syekhul Fulani, Syekh Fulan. Apa kata gurunya? Fulan, kau lupa ya, nabimu itu kalau kau curhat padanya, berat baginya penderitaanmu. Itulah makna azizun alaihi ma anittum. Penderitaan umat itu dipikirin Nabi, Pak, sampai di akhirat. Itu Nabi semestinya dikasih kesempatan masuk surga duluan, tapi Nabi tidak mau. Tidak ya Allah. La ya Rabbi wa wahidun min ummati. Ya. Yadkhulun nar. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga dulu. Kalau apalagi saya melihat masih ada umat saya kok yang masuk neraka. Masya Allah. Sedih kan? Itu Nabi itu. Ketika umatnya melewati sirat atau sirat ya? Sirat apa? Jembatan Siratal Mustaqim. Maka di depan pintu surga sambil melihat jembatan itu kan ujungnya pintu surga. Di depan pintu surga Nabi nunggu. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umat saya. Allah, selamatkan umat saya. Selamatkan umat saya ya Allah. Ya Allah, itu jamaah saya, umat saya dari Al-Muhajirin Chandra, jangan sampai ada yang kepleset. Semua didoain. Nah, maksudnya gimana guru? Nah, kau baca sholawat yang banyak ya. Baca sholawat yang banyak. Nanti kau sambil curhat dalam hatimu. Minta pada Allah. Minta pada Allah agar Nabi ikut membantumu. Apa yang terjadi? Ajaib ini. Dia tiap malam baca sholawat, ya, sambil nangis problemnya itu. Akhirnya dia mimpi juga didatangi Nabi. Orang itu kalau sungguh-sungguh didatangi mimpi. Apa kata Nabi pada si Fulan? Hai Fulan, kalau kau ingin hutangmu terbayar, datanglah kau ke putra mahkota. Kau bilang padanya salamku, artinya sampaikan padanya salamku padanya. Lalu bilang yang kedua, kalau dia ingin cita-citanya yang ini disebutin oleh Nabi. Sama kayak tadi disebutin Asyibli bacaannya, wiridannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu disebutin. Kalau dia cita-citanya ingin terkabul, suruh putra mahkota itu baca sholawat begini. Ketiga, bilang padanya kalau cita-citanya cepat ingin terkabul, suruh dia membantu melunaskan hutangmu itu yang 1 miliar.
jangan sampai rumahmu dicandra, disita. Masya Allah. Begitu bangun Pak. Orang kalau lagi susah, utang banyak, ngimpi aja kayak begitu tuh. Perasaan dalam mimpinya ada yang bantu, senang nggak? Mimpi itu Pak, baru mimpi aja senang. Apalagi beneran ya nggak? Sama kayak kita tidur ngimpi, diubur-ubur apa namanya? Anjing, ngos-ngosan, kesel juga ya Allah. Nah saudara, waktu dia mimpi pertama, dia antara percaya tidak percaya, percaya tidak percaya. Tapi tiap malam, berturut-turut 3 malam, dia mimpi. Begitu dilakon apa pesan Nabi, ditemuinya putra mahkotanya kaget. Karena diceritakan kalau keinginannya ingin cepat terkabul yang ini, kaget. Ya Allah, itu saya punya keinginan belum pernah saya ceritakan, bahkan istri saya juga nggak tahu. Ini rahasia Pak. Biasanya kan suami sama istri cerita nggak? Cerita nggak? Biasanya umumnya cerita, kecuali mau apa namanya? Allah. Mau kawin lagi, ya bener juga sih ya. Ada orang mau kawin lagi cerita sama istrinya. Hah? Nah, dia punya cita-cita, dia nggak cerita. Nah, maka dibantunya ini si fulan, utangnya dibayar. Itu makna azizun alaihi ma anittum. Itu kenapa para ulama mengajarkan kalau kita sedang dalam kondisi berat, punya masalah berat, punya hajat berat, salah satu di antara tawassulnya kepada Nabi, suruh rajin baca sholawat. Lagi bangun rumah, dulu kiai-kiai, kalau ada orang lagi bangun rumah, hitungan biayanya bengkak. Persiapan 500 miliar, ternyata bengkak. Bangun masjid itu juga. Udah suruh baca sholawat yang banyak. Dulu kadang-kadang dibaca sholawat nariyah 4.444. Dibaca. Udah. Nah, insya Allah Nabi tahu dan ikut mendoakan. Jadi kita bukan minta sama Nabi, bukan. Mintanya sama siapa? Allah. Kita tahu lah. La ilaha illallah. Gak boleh menyembah selain Allah. Gak boleh minta pada selain Allah. Curhat. Bukan minta. Sama kayak misalnya saya curhat sama Pak Haji Somad curhat sama Pak Haji Masyudi. Kalau minta sama Allah, curhat kan boleh nggak? Pak Haji, itu kemarin belum dibayar. Saya sih cuma curhat Pak Haji ya, minta sih sama Allah. Katanya tukang belum dibayar, saya cuma curhat nih Pak Haji, mintanya sama Allah. Iya, Pak Hajinya peka, dibantu. Iya, kan begitu. Nah ini nih, azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum. Nabi itu selalu bersemangat menginginkan yang terbaik buat umatnya. Dari zaman dulu sampai nanti. Pokoknya yang terbaik buat umat itu, yang diinginkan oleh Nabi. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ya, makanya segala sesuatu, sehingga ketika Nabi ditawarkan, minta apa, Nabi enggak. Kata Nabi dalam satu hadis, setiap Nabi punya permintaan kepada Allah. Aku menyimpan permintaanku nanti saja buat di akhirat. Apa permintaanku? Permintaanku pada Allah cuma satu. Jangan sampai ada umatku yang masuk neraka. Ya Allah. Yang dipikirin umatnya. Itu artinya yang terbaik. Ya kalau di dunia Nabi nggak meminta, ya Allah umat saya kalau bisa jangan melarat-melarat, enggak. Ya Allah kalau bisa umat saya kaya-kaya, apalagi yang di Indonesia,
orangnya ahli ibadah, jangan sampai kalah sama orang-orang kafir di Kanada, kalah sama orang kafir di Jepang. Kalau bab duniawi Nabi nggak minta buat umatnya, biasa aja itu mah. Ya, kan kalau kita lihat Pak, orang yang ahli ibadah banyak di sini, yang kaya-kaya orang Singapura, betul enggak? Iya, walaupun orang Singapura kaya juga stres sih. Orang Singapura rumah 25 tahun cuma hak pakai, di sini mah alhamdulillah ya 7 turunan kalau nggak dijual sama anak sama cucu, kalau nggak dijual sama anak sama cucu. Ya. Nah, Nabi tidak memintakan duniawi buat umatnya. Yang Nabi mintakan buat umatnya adalah jangan sampai ada umat saya ya Allah masuk ke dalam neraka lagi. Itu namanya harisun alaikum. Nah, ayat terakhirnya ini, kalimat terakhirnya bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu khususnya kepada kaum mukminin raufur rahim. Penuh kelembutan, rahim dan penuh kasih sayang. Dalam satu riwayat, ini saya baca, datang kepada Nabi seorang Badui. Orang Badui itu orang Arab kampung. Ya, namanya orang Arab kampung. Ya, maaf, attitude-nya, akhlaknya tidak seperti orang yang berpendidikan. Ngomongnya kasar. Panggil itu ya Muhammad. Gak pakai yang sopan ya Rasulullah gitu. Nah, dia Muhammad. Kalau orang Arab yang sopan manggilnya biasanya julukan. Ya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim. Kalau kata orang Indonesia Pak. Orang Indonesia kan kalau manggil orang enggak namanya. Haji Somad, mohon maaf nih. Kalau ada orang tiba-tiba Mas, enggak sopan. Itu temennya apa lu kakaknya? Kalau temennya masih sekelas, masih pantas. Anak muda manggilnya nama. Kalau di barat begitu biasa. Itu sama. Nah, orang Badui ini datang. Tiba-tiba pada Nabi bilang, Muhammad, bagi dong. Dia minta sesuatu. Minta dibagi. Ya, minta dibagi. Oleh Nabi dikasih. Nah, Nabi kan waktu itu kalau ada rampasan perang atau dari Baitul Mal, kas negara kalau bahasa kitanya, ya dikasih. Kasih kambing, kasih apa. Kata Nabi cukup, baguskah sudah pemberian saya? Belum. Katanya, kasar sekali. Itu sahabat yang melihat kesel. Tapi Nabi santai banget kan. Maqama pada kala manzilah, Nabi masuk, ditambahin lagi. Kalau kita digituin, orang udah kita kasih, masih ngerasa belum terima kasih, kesel nggak kira-kira? Kesel. Untung gue kasih lu, begitu kan? Enggak, udah ya, beli tambah sama, kalau bahasa kitanya gitu, ngasih kok seperti ini, Nabi masuk lagi, dikasih, sabar Pak. Yang semacam ini bukan sekali dua kali Nabi ketemu sahabatnya, umatnya yang mohon maaf ya, kalau bahasa kitanya itu nggak semua akhlaknya baik-baik ya. Kalau cuma nggak cium tangan kita nggak tersinggung Pak, tapi kalau udah ngomong kasar tersinggung. Kalau masalah ketemu nggak cium tangan, ya orang nggak cium tangan itu kan bukan ukuran berakhlak atau nggak berakhlak. Kadang-kadang kita selalu menganggap dia sopan loh Bang. Kalau ketemu cium tangan. Apa kalau yang nggak cium tangan berarti nggak sopan? Kan nggak juga. Yang satu cium tangan, yang satu nggak cium tangan. Tapi yang nggak cium tangan namplokin, lebih berakhlak mana coba? Daripada yang cium tangan tapi nggak apa namanya, yang namplokin. Saudara-saudara, ini Nabi. Itu wahyu. Semua orang kayak begini nih. Termasuk rahmahnya itu kepada orang-orang yang dulu menyakitinya.
Ya Allah, kalau kita baca sejarah, ini bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara rahmatnya Nabi, itu Nabi tidak mau memberatkan umatnya, termasuk dalam hal siwakan. Kenapa dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin." Kalau bukan karena saya khawatir memberatkan umat saya sebenarnya ingin memerintahkan umat saya setiap sholat siwakan, tapi takut memberatkan, takutnya lupa. Ya, yang mau siwakan boleh, ya nggak apa-apa. Itu saking kasihannya Mas. Itu kenapa Nabi kalau ada orang nanya, ya Rasulullah, apakah haji wajib tiap tahun? Nabi diam, nggak jawab. Kalau saya bilang iya, nanti kalau haji tiap tahun wajib, kau akan tambah repot. Nabi kalau ada orang suka memperberat itu Nabi nggak suka. Ya udah. Kalau disuruh berzikir, ya udah nggak usah kemudian nanya berapa jumlahnya, kecuali memang oleh Allah, maaf oleh Nabi sudah dikasih contoh. Contohnya di sholat, zikirnya 33, hamdalah apa? Tasbihnya berapa? 33, hamdalahnya berapa? 33, Allahu Akbarnya berapa? 33. Itu namanya sudah ada contoh. Kalau tidak, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, oleh karenanya hadirin, kita jadi umat Nabi kalau bisa mengikuti suri tauladan sifat rahmah ini. Orang kalau dalam hidup itu sifat rahmah, jangankan orang yang mencintai, musuh pun, orang yang tidak sama dengan dia pasti hormat. Nabi itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, di hati kecilnya jujur, dia sopan, respect. Bapak-bapak kita hidup, mungkin dia tidak seiman dengan kita. Kalau kita sebagai orang Islam punya sifat rahmah, kasih sayang, maka dia akan respect pada kita. Sebaliknya, ada orang non-Muslim, kalau dia punya sifat rahmah, jangan-jangan orang lebih respect pada dia daripada pada kita. Maaf. Saya 2 hari lalu baru saja foto. Itu foto itu yang punya orang muda, teman saya udah lama. Dia aktif di Pokda. Ya, orang muda dulunya Cina, antara campuran Jawa sama Medan, tapi wajahnya wajah Jawa. Ya Allah, orang ini baik sekali. Kenapa ketemu? Pak Kiai, benar. Ya. Pas saya lagi foto sama anak buahnya bilang, Pak Kiai, Pak Edi itu ya Allah, sabarnya tingkat dewa. Cuman bukan orang Islam aja, baiknya luar biasa. Ditipu orang, dibohongin, diutangin, yang utang wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Dia bilang dia barangkali itu orang butuh. Ternyata anak buahnya karena tahu bahwa bosnya ini walaupun dia muda punya sifat rahmah, siapapun yang punya sifat rahmah dia akan disenangi. Masya Allah. Nah, Nabi punya sifat rahmah. Terima kasih, semoga manfaat. Sudah masuk waktu Isya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina al-hadiratul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
أحدا